Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen Halimatus Sa'diyah selaku pengampu materi pengembangan kurikulum dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yaitu tujuan dari kurikulum 2013. Dalam peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah menyebutkan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif. Produktif itu menghasilkan sesuatu berupa hal yang baru yang didapat dari membaca, terus benda, tulisan, dan hal baik lainnya. Selanjutnya yaitu kreatif, yaitu kemampuan dan menciptakan suatu atau ide, menciptakan ide dan konsep dalam memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu efektif. Efektif adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. B. Karakter kurikulum 2013. Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing. Demikian halnya kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Yaitu kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses. Ketujuh, yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, yaitu organisasi horizontal dan vertikal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini. C. Kurikulum 2013 revisi. Terjadinya perkembangan pendidikan di Indonesia
merupakan tuntunan yang mau tidak mau tetap dilakukan, harus tetap dilakukan. Berkembangnya kesadaran semua pihak tentang pendidikan di Indonesia tentu melahirkan banyak hal positif, termasuk dengan berlakunya kembali kurikulum 2013 secara nasional atau seluruh Indonesia. Dimulai dari tahun 2016-2017. Kurikulum 2013 yang lalu dinilai memberatkan kini telah direvisi oleh Kemendikbud sehingga diharapkan tidak lagi memberatkan. Dan setiap sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013 revisi pada tahun 2016-2017. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya. Ada beberapa poin perubahan atau revisi kurikulum 2013 termasuk dalam aspek penilaian, yaitu 1. Nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. 2. Penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Pada kurikulum 2013 yang baru, penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama atau budi pekerti. 3. Tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa. Kurikulum 2013 yang baru sesuai jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA dapat belajar tahap memahami sampai mencipta, sehingga anak SD pun boleh mencipta walaupun kadar ciptaannya atau produknya sesuai dengan usianya. Hal ini menunjukkan membiasakan anak berpikir ilmiah sejak SD. 4. Penerapan teori jenjang 5M. Pada kurikulum 2013 yang baru ini, guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada dalam pembelajarannya, sehingga guru tidak sekedar berteori saja, namun dapat mempraktekannya. Adapun teori jenjang tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Kelima yaitu struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Keenamnya pembatasan pada proses berpikir siswa. Kurikulum 2013 yang baru sesuai jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA dapat belajar tahap memahami sampai mencipta, sehingga anak SD pun boleh mencipta walaupun kadar ciptaannya atau produknya sesuai dengan usianya. Hal ini menunjukkan membiasakan anak berpikir ilmiah sejak SD. 4. Penerapan teori jenjang 5M. Pada kurikulum 2013 yang baru ini, guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada dalam pembelajarannya, sehingga guru tidak sekedar berteori saja, namun dapat mempraktekannya. Adapun teori jenjang tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Kelima yaitu struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Keenam, menggunakan metode pembelajaran aktif. Ketujuh, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 8. Penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan setiap mata pelajaran. 9. Skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. 10. Atau yang terakhir yaitu remedial, diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedi inilah yang dicantumkan dalam hasil tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
kurikulum 2013, revisi merupakan perbaikan dan perkurikulum sebelumnya. Dengan sejalan berkembangnya zaman yang menuntut perubahan kurikulum terjadi, perubahan kurikulum 2013 tidak mengubah namanya. Terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dan pelaksanaan penilaian. Itulah yang dapat saya presentasikan bersama kelompok saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.